Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Yanda. Sebelum melanjutkan video, jangan lupa tekan tombol merah subscribe channel ini dan dukung channel ini agar dapat berkembang dan memberikan manfaat untuk yang lainnya. Selamat belajar. Baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kali ini kita akan membahas tentang ide pokok. Ayo, kalian yang sekarang kelas 6 masih ingat atau tidak? Ide pokok itu apa? Pengertian dari ide pokok itu. Nah, good. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama. Biasanya ide pokok ini terdapat pada kalimat pertama atau di kalimat terakhir paragraf, atau bisa juga ada di keseluruhan paragraf. Nah, ide pokok paragraf ini bisa berupa yang pertama yaitu kalimat utama dari paragraf. Nah, yang kedua yaitu kesimpulan dari kalimat pertama dari paragraf. Dan yang ketiga, kesimpulan dari seluruh paragraf. Nah, jadi ide pokok paragraf ini ada 3 rupa. Yang pertama yaitu kalimat utama dari paragraf. Yang kedua, kesimpulan dari kalimat utama dari paragraf. Yang kedua, kesimpulan dari kalimat pertama dari paragraf. Dan yang ketiga, terakhir, yaitu kesimpulan dari seluruh paragraf. Nah, coba kalian masih ingat nggak cara menentukan ide pokok itu seperti apa? Ayo, pelajaran di kelas 5 sudah kalian pelajari tentang ide pokok. Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, bagus untuk kalian yang masih ingat. Yang sudah lupa, di sini Yanda akan mengingatkannya kembali. Ternyata ada 4 langkah untuk menentukan ide pokok. Yang pertama yaitu baca seluruh paragraf dengan cermat. Nah, kalian tuh harus baca seluruh paragraf nih. Dalam satu bacaan itu terdapat beberapa paragraf. Contohnya kalian ingin menentukan ide pokok di paragraf pertama. Ya, kalian cermati paragraf pertama. Baca perlahan dari awal hingga akhir paragraf. Nah, yang kedua yaitu cermati kalimat pertama hingga terakhir. Nah, kalian cermati, dilihat sekiranya kalimat mana yang merupakan ide atau gagasan utama dari paragraf ini. Langkah yang ketiga yaitu baca kalimat demi kalimat hingga menemukan info di tiap paragraf. Nah, dalam satu paragraf itu terdapat beberapa kalimat. Nah, kalian baca, setiap kalimatnya kalian baca. Nah, kalau kalian menemukan info yang penting di suatu kalimat di dalam satu paragraf, nah itu adalah salah satu ciri ide pokok. Nah, langkah yang terakhir yaitu yang keempat, buatlah kesimpulan dari info penting yang kamu dapatkan tersebut.
Nah, setelah kalian mendapatkan info-info yang penting dari suatu paragraf, kalian simpulkan menjadi satu kalimat. Nah, ngomong-ngomong tentang kesimpulan, kalian sudah bisa belum untuk menentukan kesimpulan seperti apa? Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang kesimpulan. Kesimpulan paragraf yaitu kesimpulan merupakan rangkuman atau ringkasan dari suatu paragraf. Nah, jadi dalam satu bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, dari salah satu paragraf tersebut bisa kita simpulkan atau bisa kita ringkas menjadi satu kalimat. Ternyata kesimpulan dari paragraf yang baik itu ada 5. Yang pertama yaitu pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, itu harus ada di satu kalimat kesimpulan. Nah, itu harus ada pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua yaitu intisari dari tulisan. Yang ketiga yaitu dimulai dari kata yang khusus ke yang umum. Ingat, jangan terbalik. Jangan umum dulu baru khusus. Harus dari yang khusus ke umum. Nah, yang keempat yaitu menggunakan kosakata baku. Nah, jadi kalian harus menggunakan kosakata baku untuk membuat kesimpulan dari suatu paragraf. Hindari menggunakan kalimat sehari-hari kalian. Dan yang terakhir yaitu suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, dari kesimpulan yang kalian buat, di dalamnya harus ada 5 poin ini. Nah, sekarang kalian bisa berlatih untuk menentukan kesimpulan dari suatu paragraf. Kalian bisa mencari teks bacaan dari majalah, koran atau buku pelajaran yang kalian pegang. Nah, kalian tentukan di situ ide pokoknya, dan setelah menentukan ide pokoknya, kalian simpulkan satu paragraf dari bacaan yang kalian baca. Nah, baiklah, demikian pembelajaran untuk hari ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol merah di bawah ini. Kurang lebihnya Yanda mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.